Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sylvia Oktaviani, saya yang akan memandu pembelajaran online hari ini. Untuk mata pelajaran sejarah Indonesia dan juga sosiologi yaitu untuk paket C dan untuk pembelajaran IPS yaitu paket D. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat mengikuti pembelajaran. Oke, unit 3 udah dibuka modulnya sejarah Indonesia. Sudah. Kita itu dulu ya, ngebahas ininya dulu. Apa namanya? Tugasnya. Iya, Bu. Untuk tugas 10 kemarin saya memberikan tugas unit 3 merangkum dari A sampai D. Tugasnya itu membuat pengertian dan contoh cara berpikir secara kronologis, diakronis, dan kausalitas. Itu kan tugasnya? Insya Allah. Ya, mana? Sok. Coba tolong dibacakan tugasnya. Yang berpikir sejarah ya Bu ya? Ya, sudah tidak. Ya izin pimpinan ya. Kemampuan berpikir kronologis. Kronologis sendiri memiliki sebuah arti sebagai sebuah pengetahuan akan urutan waktu dan peristiwa yang terjadi pada masa lalu secara runtut. Secara mudahnya berpikir kronologis adalah sebuah cara berpikir secara runtut dalam suatu peristiwa. Jadi konsep ini sangat penting sekali digunakan dalam suatu analisa peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Dengan adanya konsep berpikir kronologis pada analisa sebuah peristiwa yang terjadi pada masa lalu akan lebih mudah mengetahui urutan peristiwa secara runtut dan berkesinambungan secara utuh. Para sejarawan juga menggunakan konsep berpikir kronologis dalam melakukan analisis sebuah peristiwa sejarah, sebab untuk mengetahui urutan peristiwa dari yang pertama hingga akhir secara unit, dilihat dari hal tersebut bisa disimpulkan jika pendekatan berpikir kronologis begitu penting sekali untuk analisis sebuah peristiwa yang terjadi di masa lalu. Terus pengertian dari berpikir secara diakronis itu kayak gini. Pengertian diakronis adalah salah satu metode atau cara yang dibutuhkan dalam memahami ilmu sejarah. Ilmu sejarah mengajak kita merasakan pengalaman nyata dari peristiwa masa lalu. Proses memahami sejarah perlu rekonstruksi yang objektif, maka dalam mengkajinya perlu menggunakan metode berpikir diakronis, dan sinkronik sehingga seluruh peristiwa dapat dipahami secara komprehensif. Sudah? Sudah, Bu. Yang selanjutnya yang terakhir, pengertian dari berpikir secara kausalitas itu kayak gini. Kemampuan berpikir kausalitas. Kausalitas adalah proses berpikir yang didasarkan pada hubungan sebab akibat, di mana satu peristiwa atau tindakan atau sebab menjadi alasan atau penyebab terjadinya peristiwa. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami hubungan antara peristiwa yang satu dengan yang lainnya,
seperti dalam peristiwa alam sejarah atau kehidupan sehari-hari. Terima kasih, pimpinan. Sudah? Sudah. Berarti itu untuk tugas kelas 10 ya. Lanjut untuk tugasnya kelas 11 kemarin apa? Ya, Bu. Tugasnya Kemarin sejarah. unit sejarah unit 3 merangkum Modul? dari 1 sampai 10. Unit 3. Modul berapa? Iya, 1 sampai 10. Modul Perlawanan fisik modul melawan masih modul iya, 1 apa unit 3 modul ini, Bu. Bentar. Modul berapa ini? yang ini bukan? Modul 6. Iya, tema 6. Iya, yang itu, Bu. Unit 3. Di unit 3 sudah mengerjakan Sudah, Bu. Sabiana ya, Bu? dari yang sudah saya tegaskan 1 sampai 10. Iya. Oke, sok dipresentasikan sebelum kita lanjut belajar ke pelajaran selanjutnya. Iya, Bu. A. Perlawanan fisik melawan penjajah Eropa. 1. Sulawesi Utara. Perang Minahasa terjadi dalam 2 periode. Perang Minahasa 1 terjadi pada tahun 1661 sampai 1664 melawan VOC yang mereka sebut sebagai Kompeni. 2. Maluku Tengah. Sejak abad ke-17, VOC mengalami Maluku Ya, negeri di atas. nah, karena ada sosiologi juga merujuk pada 4 karakteristik utama yang mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, yaitu yang tadi itu, empiris, karena didasarkan pada observasi, dan fakta nyata, teoritis, karena berusaha menjelaskan fenomena sosial melalui teori yang logis, kumulatif. Nah, karena pengetahuannya terus berkembang berdasarkan penelitian sebelumnya dan non-etis yang berarti sosiologi tidak menilai baik atau buruk suatu fenomena, melainkan menganalisisnya secara objektif. Nah, empiris itu sosiologi itu bergantung pada observasi dan data yang dapat diamati di masyarakat. Penelitian sosiologi juga melibatkan pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif untuk mengungkap pola-pola sosial. Hasilnya bukan berasal dari spekulasi atau asumsi, melainkan dari bukti yang nyata dan bisa diuji. Nah, yang disebut dengan teoritis itu, sosiologi bertujuan membangun teori yang dapat menjelaskan fenomena sosial. Teori-teori ini biasanya merupakan abstraksi logis yang membantu memahami hubungan sebab akibat dalam interaksi dan struktur sosial. Contohnya yaitu termasuk teori fungsionalisme yang memberikan kerangka kerja untuk memahami masyarakat. Nah, tadi itu kan dibahas kumulatif. Kumulatif pengetahuan sosiologi terus berkembang dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, penelitian baru dapat memperbaiki, memperluas, atau mengkritisi temuan-temuan lama sehingga memperkaya ilmu pengetahuan yang ada. Nah, ilmu sosiologi juga bersifat dinamis dan terbuka terhadap temuan-temuan baru yang dapat memperkuat teori yang sudah ada. Dan non-etis juga,
Sosiologi tidak memberikan penelitian moral tentang suatu fenomena sosial. Ilmu ini fokus pada deskripsi dan analisis pada fakta sosial secara objektif tanpa memandang baik atau buruknya seseorang. Sosiologi berusaha tetap netral ketika mengkaji suatu isu seperti diskriminasi dan menjelaskan bagaimana hal tersebut. Nah, itu ciri-ciri sosiologi ya. Itu 4 ciri sosiologi tadi, yaitu empiris, teoretis, kumulatif, dan non-etis. Tadi juga sudah dijelaskan, sosiologi bersifat empiris itu karena didasarkan pada observasi dan fakta nyata di lapangan. Nah, disebut teoretis juga karena berusaha menyusun kerangka penjelasan dari fakta-fakta sosial juga. Disebut kumulatif karena pengetahuan sosiologi berkembang dari teori-teori sebelumnya. Dan bisa disebut non-etis karena fokus pada penjelasan objektif tanpa menilai baik atau buruk suatu fenomena sosial. Itu tadi ciri-ciri sosiologi. Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Bu. Oke. Oke, di sini untuk unit 3 yaitu hati-hati dalam berteman. Uraian materinya. Nah, sekarang kita telah sampai pada akhir modul. Dalam bahasan terdahulu, kita mempelajari tentang kelompok. Setelah kita mendapatkan teman, tadi sekarang kita berhati-hati dalam mencari teman. Kenapa? Karena dalam berteman, kelompok bisa jadi membawa kita menjadi pribadi yang tidak baik. Mungkin saja kepribadian kita baik, tetapi ketika bersama lingkungan teman dalam kelompok bergaul atau bersosialisasi, kita bisa ikut dalam budaya kelompok. Budaya kelompok yang kadang tidak diharapkan oleh masyarakat. Budaya yang dimaksud yaitu partikularisme dan eksklusivisme. Nah, partikularisme kelompok nanti kita bahas apa itu partikularisme kelompok. Walaupun ada samaan antara eksklusivisme dengan partikularisme, namun pada partikularisme itu memberi ruang yang lebih terbuka bagi masyarakat. Kalau pada eksklusivisme, keberadaan kelompok sangat tertutup bagi kelompok lain. Pada praktik partikularisme, masih ada keterbukaan kelompok, tetapi lebih mementingkan kepentingan kelompok daripada kepentingan umum. Dengan demikian, partikularisme berarti sistem yang mengubah kepentingan pribadi atau kelompok di atas kepentingan misalnya dalam bidang politik, ekonomi, atau kebudayaan yang menentukan daerah atau kelompoknya. Nah, eksklusivisme kelompok yang bersifat tertutup atau bertolak belakang dengan inklusivisme kelompok yang bersifat terbuka. Nah, sedangkan partikularisme yaitu kelompok khusus bertolak belakang dengan universalisme yaitu kelompok umum. Pada kenyataannya tidak ada sulit sekali melihat jarak antara universal dan partikular. Jadi masyarakat yang kemudian dilihat dalam kelompok-kelompok sosial memiliki batasan atas kelompok satu dengan lainnya yang terkadang batasan antara satu kelompok dengan yang lainnya bisa nampak jelas atau tidak. Pada perspektif konflik antara satu kelompok dengan lainnya terkadang sulit dimungkinkan adanya. Nah, di sini ada satu grup kelompok dalam. Nah,
kelompok sosial merupakan tempat di mana individu mengidentifikasi dirinya sebagai individnya. Suatu kelompok sosial merupakan grup atau tidak bersifat relatif dan bergantung pada situasi kelompok sosial yang tertentu. Nah, tadi kita bahas dulu tentang partikularisme. Jadi partikularisme itu adalah atau sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok sendiri di atas kepentingan umum. Ini seringkali menyebabkan dampak dan konsekuensi yang dapat ditimbulkan terhadap orang lain atau masyarakat luas, sehingga dapat menjadi sumber konflik, diskriminasi, dan hambatan dalam mencapai tujuan bersama. Contohnya itu yaitu contoh dari perilaku partikularisme. Yang pertama, nepotisme. Nepotisme itu adalah memberikan jabatan atau keuntungan kepada kerabat atau teman tanpa melihat kualifikasi. Nah, dan yang kedua, diskriminasi. Memperlakukan seseorang atau kelompok lain secara tidak adil karena latar belakang suku, ras, agama, atau jenis kelamin. Nah, etnosentrisme itu menganggap kebudayaan sendiri lebih unggul dan lebih baik daripada kebudayaan kelompok lain. Itu perilaku partikularisme. Nah, yang terakhir, proteksionisme. Nah, selain itu juga, perilaku partikularisme juga mempunyai perilaku proteksionisme, yaitu kebijakan ekonomi yang melindungi pasar domestik dengan cara membatasi produk asing, yang bertujuan mengutamakan kepentingan ekonomi suatu negara di atas pasar global. Yaitu dampak dari partikularisme yaitu dapat menimbulkan konflik. Karena apa? Karena ada kepentingan yang saling bertentangan antar individu atau kelompok. Bisa menghambat integrasi. Kenapa bisa menghambat integrasi? Karena berperan dalam mengganggu proses penyatuan dan kerjasama sosial dalam masyarakat. Bisa memicu diskriminasi dan kesenjangan. Karena dapat berperilaku tidak adil terhadap kelompok lain. Itu juga dapat menciptakan ketidaksetaraan. Bisa melemahkan. Kenapa bisa melemahkan? Karena partikularisme mengabaikan kepentingan bersama dan dapat memecah belah masyarakat. Itu perilaku partikularisme. Nah, jadi kesimpulannya itu, partikularisme itu pada dasarnya paham yang cenderung mengutamakan atau mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu saja. Seperti itu. Itu tentang partikularisme kelompok. Dan yang kedua yaitu ada eksklusivis kelompok. Nah, sebagaimana diterangkan pada materi sebelumnya, bahwa keragaman kelompok sosial dapat terjadi karena ikatan primordial yang kuat. Kelompok primordial ini kemudian menutup diri terhadap kelompok lain yang berbeda sehingga bersifat eksklusif atau tertutup. Eksklusivisme berarti paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan dan menutup diri dari masyarakat. Eksklusivisme ini berkaitan erat dengan partikularisme. Sebab pada kepentingan pribadi kemudian membuat kelompok tersebut mempunyai kecenderungan memisahkan diri dari sikap khusus yang disepakati dalam kelompok. Nah, pada proses terjadinya kelompok sosial, terdapat ikatan sosial yang mempengaruhi hubungan sosial di dalam dan keluar kelompok. Iya, Bu.
Ya. Dan di situ ada terbuka atau sentrum yang memungkinkan seseorang memasuki atau keluar atau meninggalkan anggota terbuka. Nah, di sini kita bahas tentang eksklusif kelompok. Nah, eksklusif berarti dari yang lain, khusus atau terbatas hanya untuk kelompok atau orang tertentu saja. Nah, konsep yang seperti ini sering dikaitkan dengan pembatasan akses, keistimewaan, atau keunikan. Lawan kata eksklusif adalah inklusif. Akses terbatas itu seperti sesuatu yang hanya bisa diakses atau dinikmati oleh sebagian orang tertentu saja. Contohnya sebuah acara yang sangat eksklusif untuk para selebritis atau wawancara eksklusif dengan bintang film. Nah, jadi eksklusivis ini adalah sikap kelompok yang memisahkan diri saja. Jadi dalam konteks sosial, eksklusif bisa berarti sikap membatasi interaksi atau memisahkan diri dari kelompok lain, yang terkadang mengarah pada diskriminasi. Contohnya kebijakan zonasi yang eksklusif dapat menghalangi masyarakat berpenghasilan rendah untuk tinggal di suatu area. Nah, jadi kesimpulannya itu, eksklusivisme merupakan suatu paham yang menekankan adanya kecenderungan untuk memisahkan diri dari lingkungan sekitar. Dalam artian adanya keinginan untuk menarik diri dari segala bentuk interaksi yang ada seperti individualisme. Jadi lebih ke kalau zaman sekarang itu introvert. Lebih ke itu. Iya, Bu. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran saya. Tetap semangat dan mudah-mudahan pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.